Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emnas Musefi. Di sini akan mempresentasikan tentang kisi-kisi kewirausahaan. Yang pertama adalah wirausaha merupakan orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah menciptakan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Sasaran kewirausahaan yang pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi, yaitu pengusaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, generasi muda, anak-anak putus sekolah dan calon wirausahawan. Berikut ini adalah beberapa motivasi yang bisa diberikan kepada mahasiswa mengenai impian. Yang pertama, motivasi untuk meraih impian. Yang kedua, impian merupakan sumber motivasi. Impian menciptakan energi besar untuk berprestasi. Impian menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dijalani. Kewirausahaan, menjadi wirausaha juga bukan tanpa kerugian. Ada kerugiannya. Yang pertama adalah pengorbanan personal. Yang kedua, beban tanggung jawab. Yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan untuk gagal. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses menciptakan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ekspresi wajah. Nah, ini adalah komunikasi nonverbal. Ada kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan. Suara, gerak, isyarat. Lingkungan komunikasi. Di sini ada komponen komunikasi, yaitu fisik. Adalah ruang di mana komunikasi berlangsung nyata atau berwujud. Sosial psikologis, misalnya tata hubungan, status di antara pihak yang terlibat, peran yang dijalankan orang dan aturan budaya masyarakat di mana orang-orang berkomunikasi. Lingkungan atau konteks ini mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau informalitas, serius atau senda gurau. Yang terakhir adalah temporal atau waktu, mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah di mana komunikasi berlangsung. Sumber penerima, kita menggunakan istilah sumber komunikator, penerima atau komunikan sebagai salah satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara sekaligus penerima. Nah, encoding, decoding dalam ilmu komunikasi kita menamai tindakan menghasilkan pesan, misalnya berbicara atau menulis sebagai encoding atau penyandian dengan menuangkan gagasan-gagasan ke dalam gelombang suara atau ke atas lembar kertas. Terus ada kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan konteks dalam mempengaruhi kandungan konten dan bentuk pesan komunikasi. Misalnya pengetahuan bahwa suatu topik mungkin layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu, tetapi mungkin tidak layak bagi pendengar dan lingkungan yang lain. Pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Kita mengirimkan dan menerima pesan ini melalui salah satu atau kombinasi tertentu dari panca indera. Di sini ada 5 kaidah komunikasi atau respect dalam berbicara di depan publik, dan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap halayak atau hadirin. Empati, kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Clarity, kejelasan dari pesan yang disampaikan. Yang terakhir adalah humble, kejelasan dari pesan yang disampaikan.
Gaya kepemimpinan otokratik pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Yang kedua, gaya demokratik pada umumnya meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir, bebas terkendali pada umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil sebuah keputusan. Impian harus smart. Ya, artinya ini ada 4 ya. Yang pertama spesifik, Anda harus jelas mengenai apa yang Anda inginkan. Yang kedua measurable, impian Anda harus dapat Anda raih. Yang ketiga realistik, impian Anda harus masuk akal. Yang terakhir adalah time bound, impian haruslah memiliki garis waktu yang jelas kapan impian tersebut ingin Anda raih. Entrepreneur adalah orang yang mampu mengelah. Ini tipe-tipe dari wirausaha. Yang kedua adalah intrapreneurship. Mereka yang menciptakan ide baru dan mengembangkannya menjadi proyek yang sukses di dalam tempat mereka bekerja. Technopreneur adalah integrasi antara teknologi dan entrepreneurship skill. Faktor-faktor yang menyebab kewirausahaan gagal. Jelas ya, yang pertama itu tidak kompeten dalam manajerial. 2, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang ketiga, gagal dalam perencanaan. Yang keempat, gagal atau kurangnya pengawasan peralatan. Sikap yang kurang sungguh-sungguh. Terus yang terakhir pendekatan peluang usaha, pendekatan inside out, pendekatan outside in. Terus yang terakhir adalah pemilihan bahan baku. Itu harus tepat. 1, kualitasnya baik. Yang kedua, mudah diperoleh. Yang ketiga, mudah diolah. Dan yang keempat, harga yang relatif murah. Karakteristik tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja keluarga. Segmentasi pasar. Segmentasi geografis membagi segmen pasar secara geografis. Pengelompokan konsumennya didasarkan atas tempat, lokasi, dan daerahnya. Contohnya Kentucky Fried Chicken KFC berasal dari Amerika, memasarkan produknya ke berbagai negara tetapi dengan rasa khas di berbagai tempat negara tersebut, misalnya Indonesia yang dibuat lebih pedas. Yang kedua, segmentasi demografis berkaitan dengan masalah kependudukan. Segmentasi ini memisahkan pada variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, besarnya atau jumlahnya anggota keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, agama, ras, dan kebangsaan. Contohnya susu Sastagen membagi produknya ke dalam kelompok umur, bayi, balita, dan di atas 5 tahun. Physiographic segmentation, segmentasi fisiografis berkarakteristik setiap konsumen seperti motivasi, kepribadian, persepsi, interest, minat, dan sikap atau gaya hidup. Contohnya, produsen mendesain mobil sport untuk konsumen bergaya sportif. Segmentasi behavioritis atau perilaku. Pada segmentasi ini, perilaku digunakan sebagai variabel utama dalam segmentasi pasar. Konsumen dibagi menjadi kelompok-kelompok menurut tingkat pengetahuan sikap, penggunaan atau tanggapannya terhadap suatu produk tertentu. Contohnya di sini ada Rinso, ya, lebih dikenal di benak masyarakat karena lama, ya, perusahaannya itu lama berdiri dan mencuci lebih bersih dari deterjen lain. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi, percaya kemampuan diri, daya kreativitas tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Kemudian mempunyai daya antisipasi yang tinggi, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Keunggulan komunitas adalah sekumpulan faktor yang menyebabkan kecil daripada persaingannya dan memberikan posisi unik di pasar sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Jenis hambatan ada persepsi, hambatan emosi, hambatan kultural, ya, serta hambatan lingkungan dan hambatan intelektual.
Konsep produk, kebijaksanaan mengenai produk atau jasa meliputi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan, pelayanan khusus yang ditawarkan perusahaan guna mendukung penjualan barang dan jasa dan bentuk barang jasa yang ditawarkan.